Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini gue akan nge-share kepada teman-teman mengenai pencahayaan interior di Enscape 2.6 for SketchUp. Ini buat modelnya gue nggak bikin sendiri, teman-teman bisa tonton video pengenalan awal gue. Di situ gue sudah mencantumkan kreditnya ke orang yang punya. Ini gue downloadnya dari sketchuptextureclub.com ya teman-teman. Oke, di sini langsung kita mulai aja videonya. Jadi pertama, untuk mengatur pencahayaannya kita bikin dia suasananya malam dulu. Gimana caranya? Kita di SketchUp-nya kita klik B supaya dia muncul di full tray-nya. Kemudian di sini kita tutup, kita masuk ke bagian shadow nih teman-teman. Shadow-nya kita open, kemudian di sini kita buat waktunya menjadi malam hari. Ntar otomatis yang kanan akan ngikutin. Oke teman-teman, nih gue udah set dia jadi jam 9 malam ya teman-teman. Kalau udah di sini kita langsung masukin aja lights-nya, itu tuh di mana? Ada di bagian extension Enscape. Kemudian di sini teman-teman pilih yang Enscape Objects, atau di sini gue udah masukin tools Enscape-nya di atas semua ini. Gue pilih yang Enscape Objects ini teman-teman. Kalau udah kita klik, ntar dia akan langsung muncul tulisan Sphere Light, Spotlight, Line Light, Rectangular, and This. Di sini kita langsung cobain yang Sphere Light ya teman-teman. Kalau misalnya di sini kita klik, untuk si sphere light-nya ini, dia cara penggunaannya adalah klik 2 kali ya teman-teman. Jadi kita pertama pick point ini, tapi jangan klik dulu, kita klik sekali, langsung di drag ke bawah. Ntar dia akan langsung muncul sebesar apa sphere light-nya kita. Nah di sini bisa kita lihat sphere light-nya akan jadi sebesar ini. Kemudian di bagian bawahnya dia akan langsung muncul tools-nya nih teman-teman. Kita bisa mengatur intensity dan juga radius daripada sphere light-nya kita. Nah di sini tingkat terangnya kita bisa mainin. Tapi bisa kita lihat dia tuh nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena di settingannya tuh kita masih auto exposure. Kalau misalkan teman-teman buka yang ini, kemudian di sini ada tulisan kamera auto exposure, di renderingnya harus di uncheck dulu supaya dia kelihatan bedanya seperti apa. Nah baru dia kelihatan perbedaannya seperti apa. Next teman-teman, di bawahnya ini juga ada pilihan yang light source radius teman-teman. Nah untuk light source radius ini teman-teman cuma berpengaruh kepada bidang yang bermaterialkan cermin teman-teman. Di sini gua kasih lihat ya, kalau misalkan light source radius kita paling kecil, ntar di mirrornya ini kelihatannya juga kecil teman-teman. Di bagian kanannya kelihatan juga kecil, tapi kalau misalnya kita ke kananin, nah bisa kita lihat di bagian kanan dia akan menggede nih teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk tampilan di kirinya nggak akan kelihatan sama sekali teman-teman. Ini tuh sekali lagi hanya berpengaruh kepada bidang yang bermaterialkan cermin. Maka dari itu untuk light source radius ini sebenarnya gue jarang gedein, kita biarinin aja dia ke paling kiri. Oke teman-teman, udah ngerti? Kalau udah ngerti sekarang kita lanjut. Di sini teman-teman untuk nge-move-nya tuh ada 2 cara ya teman-teman. Langkah pertama di sini teman-teman kita bisa M, kemudian kita geser, terus kita klik Ctrl sekali. Itu standar banget sih teman-teman di SketchUp, cara untuk nge-copy paste objek dengan cepat tuh seperti itu. Itu cara pertama teman-teman. Kemudian teman-teman cara kedua di sini pertama kita delete dulu dua-duanya. Kemudian pastikan di sini lampu teman-teman tuh udah dalam komponen teman-teman. Jadi ketika kita edit satu, semua tuh akan keganti atau bertambah sesuai dengan editan kita mau lagi nambahin atau kurangin. Contohnya di sini gue udah masuk ke komponen. Kemudian di sini kita pilih yang tambahin sphere light ini. Kemudian kita tambahin dari sini, tarik ke bawah. Nah bisa kita lihat 4-4-nya akan langsung nyala nih teman-teman. Kemudian di sini untuk keterangannya kita bisa langsung atur. Nah di sini kekurangannya adalah ketika kita ngatur satu, yang lain pasti ikut keganti juga teman-teman, karena ini udah di dalam komponen. Paham ya teman-teman? Next teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai spotlight ya teman-teman. Nah ini seperti biasa, pastikan lampunya teman-teman tuh udah di komponen. Ini gue udah di komponen, jadi ntar di sini kita tinggal masuk. Nah di sini kan bisa kita lihat, kita klik satu, kita pindahin satu, yang kanan semua ke sini kerubah juga kan teman-teman. Ini sama ketika kita ntar naruh spotlight kayak tadi, kita taruh satu dan dia akan ketaruh di 3 lainnya. Oke, sekarang kita langsung coba aja teman-teman untuk ngasih spotlight. Di sini kita memerlukan 4 kali klik ya teman-teman. Klik pertama dan kedua adalah untuk menentukan titik originnya. Kemudian klik 3 ke 4 adalah untuk menentukan directionnya teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat dia udah kebentuk gini. Kemudian sih teman-teman juga bisa mengatur untuk terangnya. Bisa kita lihat di bagian kanan, di bagian Enscape-nya dia makin terang seperti ini. Kemudian di sini kalau misalnya kita klik 2 kali, dia akan muncul 2 titik merah. Yang titik pertama yang bawah ini untuk menentukan tembakan dari spotlight-nya mau kemana. Dan kemudian titik kedua ini adalah untuk menentukan cone angle-nya. Sebenarnya dari cone angle atau beam angle ini juga bisa kita atur dari yang atas nih teman-teman. Next teman-teman, di sini teman-teman bisa memberikan IES light. IES light itu apa sih? IES light jadi intinya dia lights-nya tuh lebih realistik ya teman-teman dibanding yang
spotlight dari si Enscape-nya ini teman-teman. Ini gue contohin ya. Jadi ini adalah spotlight bawaan dari Enscape nih teman-teman. Kemudian kita di sini ada tulisan load IES profile nih teman-teman. Nah di sini pastikan teman-teman ada filenya. Kalau misalnya nggak ada nanti gue upload, teman-teman bisa download. Gue kasih link meganya. Nah di sini IES light kan ada banyak nih teman-teman. Kalau misalnya kita klik satu, ntar bisa kita lihat dia bias cahayanya akan berbeda dengan basic spotlight daripada si Enscape-nya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa pilih lagi mau IES light yang seperti apa. Jadi di sini gue sarankan teman-teman harus punya file IES light-nya, soalnya di sini akan berpengaruh banget ke interior teman-teman karena akan membuat render teman-teman itu semakin realistis. Sekarang kita coba aja ganti untuk spotlight yang di dalamnya ini yang tadi kita udah bikin. Ini kan masih spotlight basic bawaan dari Enscape. Di sini kita klik, kemudian di toolsnya ini kita load IES profile. Kita pakai misalkan yang 25. Kalau misalkan kurang terang kita bisa terangin lagi. Nah bisa kita lihat dia kan beamnya lebih beragam ya teman-teman ya, kayak berlayer-layer gini, jadi lebih bagus teman-teman. Dan di sini kita juga bisa atur untuk arah tembakan spotlight kita ini. Oke sip. Lanjut teman-teman, sekarang di sini kita mau bahas line light. Jadi line light ini fungsinya untuk LED strip ya teman-teman intinya. Untuk penggunaannya di sini cukup 2 kali klik aja ya teman-teman. Ini sekarang kita contohin untuk menampilkan area di sini ya teman-teman, di dekat jendela. Ini cukup 2 klik, 1, kemudian di sini 2. Kemudian di sini langsung kita bisa atur untuk intensitas dan juga panjangnya. Kemudian di sini kita move si LED-nya, kita mainin intensity-nya. Nah di sini teman-teman kekurangan untuk si line light-nya ini, kita tuh nggak bisa mengatur panjang dari si line-nya teman-teman. Jadi ini sebenarnya sangat disayangkan sih kenapa dia nggak bisa diatur untuk panjangnya. Dia tuh maksimal cuma 3 meter. Jadi misalkan kalau memang teman-teman mau ada 2, di sini teman-teman harus move copy ya. Jadi seperti ini, kemudian sini baru teman-teman geser. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kalau di line light-nya kita klik, dia tuh akan muncul 2 titik berwarna pink teman-teman. Dia tuh untuk ngerotate intinya. Ngerotate seperti ini, dan juga satu lagi ngerotate-nya ke arah seperti ini. Nah, bagian kiri nih teman-teman. Tapi sebenarnya ini gue jarang pakai sih ngerotate-nya. Biasa kalau misalnya gue memang mau ngerotate supaya presisi, gue langsung pakai Q. Itu untuk shortcut ngerotate di SketchUp sama seperti biasa. Jadi misalnya gue mau ngerotate 90 derajat langsung jadi. Kalau misalnya kita pakai warna pink tadi, soalnya derajatnya nggak keluar teman-teman. Jadi teman-teman agak tricky kalau misalkan mau ngerotate dari yang warna pink ini. Nah kan derajatnya nggak keluar teman-teman. Next teman-teman, sekarang kita mau bahas untuk rectangular dan juga disk. Ini sebenarnya kita jadiin satu aja, soalnya dua-duanya tuh sama-sama area lights ya teman-teman. Kemudian di sini untuk placementnya kita perlu 4 klik juga sama kayak yang spotlight. Untuk klik pertama dan kedua untuk menentukan titik originnya. Misalkan kita dari sini kita tarik ke bawah. Kemudian sini kita tahan tanda panah supaya kita bisa mengambil as bagian kiri midpoint. Dan 2 klik berikutnya adalah untuk menentukan si direction daripada cahayanya. Misalkan kita arahin ke sini, klik lagi sekali lagi. Kemudian di sini kita bisa mainin untuk width dan juga length-nya. Panjang lebarnya kita bisa mainin. Ini kita move ke depan supaya nggak tutupan dinding. Kemudian kita bisa mainin juga untuk intensitas daripada cahayanya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk rectangular light di sini kalau misalnya kita klik ada titik warna pink ini untuk rotate. Dan satu lagi di sini di ujung ada titik warna merah ini untuk directionnya teman-teman. Next terakhir teman-teman, di sini kita bisa memberikan warna pada cahayanya teman-teman. Di sini ada 2 cara. Cara pertama adalah kita tuh mewarnai si kotak ini teman-teman. Jadi kita ke B, kemudian di sini kita ke material, kita material baru. Misalnya di sini kita namain materialnya orange. Kemudian di sini kita langsung pick color aja. Seperti ini. Kalau udah di sini kita oke. Kemudian di sini kita langsung warnain ke bulatan kita. Nah di sini kita turunin dikit ya supaya kelihatan. Kalau misalkan di sini kurang orange kita bisa ke edit. Kemudian di sini kita tinggal mainin color wheel-nya. Kemudian teman-teman di sini cara kedua untuk memberikan cahaya, kita masuk ke bagian bohlamnya. Kemudian kita pick color yang kita mau buat nyala. Kalau udah di sini teman-teman ke bagian material settingnya Enscape teman-teman. Nah di sini teman-teman pilih yang namanya self illumination. Ketika kita centang bagian kanan di Enscape dia akan langsung nyala. Kalau misalkan kita terangin, jangan lupa warnanya di sini teman-teman ganti. Karena kalau misalkan di sini intensitasnya teman-teman naikin, color yang di atas ini akan kalah daripada color yang di bawah ini. Jadi bawahnya teman-teman harus kasih warna lagi.
Atau cara kedua, teman-teman bisa tambahin keyword emisif di bagian material ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.